Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Ami di materi SBDP kali ini. Insya Allah kita akan membahas tema 4 dengan subtema 2 dan 3. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini mendapat kemudahan dari Allah ya. Oke, kita mulai untuk materi hari ini. Selanjutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah membuat ilustrasi adalah yang pertama kita harus menentukan tema. Nah, setelah tema kita sudah tentukan, yang kedua kita membayangkan kegiatan apa ya yang akan kita gambar. Selanjutnya, nah setelah itu menggambar sketsanya. Setelah sketsanya sudah ada, baru kita menyempurnakan gambar tersebut. Nah, di sini ada contoh ilustrasi. Nah, yang pertama kita tentukan tema tadi. Nah, tema di sini ada kerukunan antar warga. Nah, setelah temanya sudah ada, kita cari tahu kegiatannya, yaitu ada 2 orang saling bersalaman saat bertemu di jalan. Selanjutnya kita buat sketsanya nih, yang bulat-bulat ini kepalanya. Nah, setelah sketsanya sudah ada, kemudian kita sempurnakan sketsa garis yang tadi kita buat sebelumnya sehingga menjadi terlihat gitu ya bahwa ini tuh ada seorang anak perempuan sedang bersalaman. Nah, selanjutnya adalah menggambar objek benda. Nah, ilustrasi merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Contohnya misalnya ilustrasi dapat berupa pemandangan. Nah, kalau dalam pemandangan ilustrasinya kita perlu menambahkan gambar benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya pemandangan pantai, berarti di pemandangan pantai itu ada misalnya ada pohon, terus ada mungkin kerang-kerang, atau enggak mungkin pasir-pasir, atau ada anak-anak yang sedang berlari seperti itu. Nah, coba perhatikan cara menggambar berikut. Nah, dari cara menggambar berikut kita bisa lihat nih. Yang pertama, kita buat sketsanya terlebih dahulu, gambar pemandangan pantai. Nah, kemudian mulailah menambahkan sketsa badan perahu nelayan. Nah, kita tambahkan kan. Terus yang ketiga, setelah itu tambahkan sketsa tiang dasar laut perahu nelayan. Nah, yang keempat, kamu bisa menambahkan beberapa detail gambar sketsa seperti pohon kelapa dan hewan laut. Nah, jadi terlihat agak ramai. Nah, selanjutnya tebalkan sketsa yang kalian buat dan hapuslah garis-garis sketsa yang tidak terpakai. Selanjutnya yang terakhir adalah warnai gambar yang telah kamu buat dengan alat warna yang kalian pilih. Nah, jadi lebih cantik kan setelah diwarnain sketsanya? Selanjutnya adalah teknik mewarnai gambar. Yang pertama ada teknik yang namanya teknik blok. Nah, teknik blok ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan halus. Nah, misalnya kita ingin mewarnai gambar buah apel, maka kita bisa memiliki warna merah. Kita oleskan dengan sapuan halus pada sketsa gambar. Jadi tergantung nih, kita pakainya krayon atau cat air atau apa, kita langsung oleskan alat kita itu, warnanya itu ke gambar yang sudah kita buat sketsa sebelumnya. Teknik yang kedua adalah teknik gradasi. Gradasi adalah susunan warna atau tingkatan warna. Teknik ini dilakukan dengan menyusun pewarna dari terang ke gelap. Nah, misalnya contohnya ini, di sini ada gambar bunga mawar. Nah, bunganya ini ada pink tua, ada pink muda. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah. Jadi kalau istilahnya tidak monoton gitu, lebih hidup gitu ya warnanya. Nah, yang ketiga ada yang namanya teknik penghalus warna. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna.
Misalnya mewarnai gambar dengan krayon. Nah, kita bisa mengikis bagian krayon yang tebal dengan menggunakan penggaris. Nah, biasanya kalau misalnya zaman sekarang tuh krayonnya itu suka ada kayak pisau-pisauan gitu dari plastik. Nah, itu fungsinya itu untuk mengikis krayon yang tebal. Nah, nanti hasilnya biasanya gambar akan terlihat rata, halus, dan rapi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat suatu karya, biasanya ada yang namanya apresiasi terhadap gambar pemandangan. Misalnya contohnya di sini gitu. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, apresiasi meliputi mengenali, menilai, menghargai, atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya. Nah, kamu bisa memberi apresiasi tentang gambar orang lain. Jadi misalnya kamu melihat gambar orang lain atau teman kamu, wah gambarnya bagus sekali ya, tapi kayaknya kurang yang ini sebelah sini deh, kurang dipertebal warnanya. Nah, itu merupakan apresiasi. Biasanya apresiasi itu berupa kalimat-kalimat positif. Kalaupun ada kritik tambahan, disampaikan dengan cara yang baik. Nah, mungkin itu saja materi dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa difahami dengan baik. Yang suka menggambar, yang suka mewarnai, boleh nih teknik-teknik ini dipraktekkan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.